Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Captain America. Superhero satu ini adalah manusia biasa yang memiliki kekuatan dan kecepatan di atas rata-rata karena sebuah percobaan. Dan ia juga hidup bertahun-tahun tetapi tidak menua. Siapakah dia? Dia adalah superhero yang terkenal akan perisai bulatnya, Captain America. Sebagai superhero, Captain America harus mengorbankan banyak hal, pertemanan, percintaan, kehidupan normal, dan bahkan nyawanya. Lalu, masih ingatkah kalian akankah Captain America atau yang memiliki nama Steve Rogers ini akan mendapatkan semuanya kembali di akhir perjalanannya sebagai superhero? Yuk refresh kembali ingatanmu tentang superhero satu ini dengan melihat video ini sampai akhir. Sebelum menjadi superhero yang dikenal sebagai Captain America, ia adalah Steve Rogers yang ingin menjadi tentara seperti temannya, Bucky Barnes. Tetapi, dengan badannya kurus kecil, Steve tidak diterima menjadi tentara. Meski begitu, saat Steve akhirnya diterima, ia menunjukkan keberanian dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh tentara-tentara lain yang direkrut. Saat pelatihan, para tentara diuji untuk menghentikan bom yang akan meledak setelah waktu tertentu, dan hanya Steve yang berinisiatif meredam bom itu dengan tubuhnya sendiri. Tentu saja bom itu tidak benar-benar meledak, tetapi tindakan Steve sendiri menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian untuk berkorban demi menyelamatkan banyak orang. Keberaniannya ditunjukkan lagi saat ia mau dipilih untuk menjadi subjek percobaan dari Dr. Erskine yang membuat tentara super. Percobaan itu berhasil untuk menjadikan Steve Rogers seperti Captain America yang sekarang ini, bertubuh kekar, kuat, dan cepat. Berkat itu, Steve menjadi hasil percobaan yang pertama dan terakhir karena Dr. Erskine dibunuh oleh pembunuh bayaran yang adalah suruhan Smith alias Red Skull yang menyuntik dirinya sendiri dengan serum buatan Dr. Erskine. Captain America kemudian menjadi alat propaganda hingga ia mendengar kabar teman terbaiknya Bucky hilang saat menjalankan misi melawan Smith. Captain America kemudian menjalankan misi solonya menyelamatkan Bucky bersama dengan Peggy Carter, kekasihnya di masa depan, dan Howard Stark. Dalam misinya menyelamatkan Bucky dan bertemu dengan Red Skull, ia memutuskan untuk terjun dalam misi-misi dan bukan hanya sebagai alat propaganda semata. Di dalam satu misi melawan organisasi Hydra yang ternyata memiliki peran di balik kematian Dr. Erskine, Bucky jatuh dari kereta, meninggalkan Captain America terpuruk. Tetapi tentu saja, Captain America sebagai kapten harus tetap melanjutkan misinya. Ia berhasil mendapatkan informasi mengenai lokasi markas organisasi Hydra dan melawan Smith. Ia berhasil melawan Smith yang tersedot portal karena menyentuh Tesseract dengan tangan kosong. Kemudian Tesseract itu melubangi pesawat hingga kondisi pesawat bisa jatuh kapan saja. Karena pesawat itu berisi senjata, Captain America memikirkan cara supaya senjata itu tidak jatuh di daratan, meledak, dan melukai orang. Mengenal sifat Captain America yang siap mengorbankan dirinya, tentu saja itu yang dilakukannya. Alih-alih membiarkannya meledak di daratan, bersama dengan pesawatnya, ia menjatuhkan diri ke perairan Arktik. Captain America membeku di perairan Arktik selama hampir 70 tahun hingga ditemukan oleh S.H.I.E.L.D. Mengetahui ia bangun bertahun-tahun setelahnya dan semua orang yang dikenalnya sudah meninggal, ia mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Saat Fury agen S.H.I.E.L.D. merekrutnya untuk bergabung untuk menghentikan aksi Loki, terlihat Captain America yang berolahraga untuk melupakan kejadian masa lalu yang ia sayangkan terjadi. Namun, melihat tugas yang diberikan Fury terkait dengan Tesseract yang adalah penyebabnya tidur selama 70 tahun, ia setuju bergabung dengan Avengers. Masih berusaha untuk beradaptasi, 2 tahun kemudian, Captain America bekerja sama dengan S.H.I.E.L.D. yang saat itu melawan anggota organisasi Hydra. Di saat itu, organisasi Hydra memiliki pembunuh bayaran utama yang dijuluki dengan nama Winter Soldier yang ditugaskan untuk membunuh orang-orang yang menjadi ancaman bagi Hydra. Betapa terkejutnya Captain America saat tahu bahwa sosok Winter Soldier itu ternyata adalah temannya sendiri di masa lalu, Bucky Barnes. Tidak mengenali Steve, Bucky Barnes ternyata sudah dicuci otaknya untuk mengikuti keinginan Hydra. Walaupun berkali-kali Bucky ingin melukai Steve, ia tetap enggan melukai Bucky. Karena ia merasa Bucky masih bisa diselamatkan. Hingga saat Steve jatuh ke dalam sungai di suatu pertikaian, Bucky menyelamatkannya dan menghilang.
Di akhir film Captain America Winter Soldier, Captain America bersama dengan teman barunya, Sam Wilson atau Falcon, memutuskan untuk mencari Bucky Barnes. Setelah itu, Captain America masih terus bergabung dalam misi-misi Avengers hingga Avengers memiliki masalah dalam film Captain America Civil War. Saat itu, Captain America tidak ingin pergerakan Avengers untuk dibatasi, sehingga ia berada di sisi lain Iron Man. Sudah ada perselisihan pendapat dengan Tony Stark. Bucky Barnes diketahui telah membunuh King T'Chaka, ayah dari T'Challa, dari Wakanda. Captain America bersama dengan Sam ingin menemukan Bucky dan melindunginya dari T'Challa dan orang lain yang membunuh Bucky. Saat Bucky kembali sadar, ia mengatakan bahwa bukan dia yang membunuh King T'Chaka dan warga Wakanda yang lainnya, melainkan orang lain yang membuat Bucky kembali kehilangan kontrol akan dirinya sendiri. Saat Tony mengetahui kebenarannya, Tony ingin membantu Captain America, tetapi kemudian ia mengetahui fakta lain yang membuat ia enggan membantu Steve. Tony mengetahui bahwa ayah dan ibunya dibunuh oleh Bucky Barnes dan membuat Tony ingin membalas dendam kepada Bucky, namun Captain America menghentikannya. Captain America, Bucky, dan Sam berakhir diasingkan selama beberapa tahun dan kembali untuk bergabung dengan Avengers untuk melawan Thanos. Mereka keluar dari pengasingan dan menyelamatkan Vision yang memiliki Mind Stone sebagai daya hidupnya yang akan diambil oleh sekutu Thanos. Mengingat Vision memihak Iron Man saat Civil War, Steve tidak menyimpan dendam. Saat Vision mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan batunya yang berarti merenggut hidup Vision, Captain America menolak. Kemudian, Captain America menyarankan untuk Vision pergi ke Wakanda di mana teknologinya memadai untuk memisahkan batu dari tubuh Vision tanpa merenggut hidup Vision. Setelah kesuksesannya melawan Thanos bersama dengan superhero lainnya, ia menghadiri pemakaman Tony Stark, meski hubungannya keduanya sangat rumit. Belum selesai sampai situ, Steve harus kembali ke masa lalu untuk mengembalikan Infinity Stone di tempat dan waktu yang tepat. Namun, saatnya Steve kembali, ia tak kunjung kembali ke masa sekarang. Ternyata, Steve memilih untuk tinggal bersama dengan Peggy Carter, kekasihnya di masa lalu. Ia menua bersama dengan Peggy Carter, kesempatan yang tidak pernah didapatnya di masa lalu, dan ia terlihat bahagia. Jadi, bagaimana menurutmu? Setelah semua itu, Captain America berhak untuk memilih kebahagiaannya bersama kekasihnya, bukan? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.